Gue tuh rajin tes HIV tuh 6 bulan sekali, bener nggak dok? Boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 6 bulan sekali tes HIV tuh. Tapi kalau pasangannya satu sih nggak usah. Seks itu kan udah keseharian kita ya, udah kebutuhan primer gitu. Jadi ya memang itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dia memang bisa jadi pemanis hubungan, tapi bisa juga jadi perusak hubungan. Kenapa sih Rin? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Udah ya, udah mulai ya? Udah. Balik lagi di Girl Class. Kenapa sih? Kok pada gak semangat banget gitu, gak kayak biasanya, kenapa sih? Emang mau bahas apa sih? Mau bahas apa? Mau bahas apa? Hari ini tuh sebelum gue spill apa yang mau kita bahas, sebelumnya gue mau makasih dulu sama netizen yang ada di luar sana yang udah nontonin dan memviralkan dan masih banyak masukan, kritik, saran segala macam buat kita, buat tim Fox juga buat belajar lagi. Nah, makanya maka dari itu hari ini tuh spesial banget. Apa tuh? Kenapa? Karena hari ini kita bakal bahas sesuai keinginan netizen. Apa itu? Apa tuh? Kita mau bahas soal sex education. Oh, kita bakal bahas sex berat ya. Takut ya dengernya ya. Takut ya? Oke, lo mau tahu kan apa itu sex education? Kira-kira kalau misalnya ada pakarnya nih didatengin ke sini, lo mau nanya apa? Gue pengen tahu banget bentuk edukasi seks tuh apa sih? Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita panggilin aja langsung pakarnya. Dokter Maya. Selamat datang dok, terima kasih sudah mau hadir di Fox. Akhirnya kesini juga ya. Akhirnya Setelah berita yang viral itu. Setelah viral itu. setelah Nonton ya? Lumayan. deg-degan sekali loh kita, dokternya ternyata sesuai jauh di luar ekspektasi kita, cantik sekali. Iya. Oke, langsung aja nih. Sebelum langsung aja, kita boleh dong perkenalkan diri dok ke netizen. Halo semuanya, aku Dokter Mayang Ayu. Nah, di sini aku sebenarnya dokter anti-aging, cuman memang kita di sini akan ngebahas tentang seksologi. Jadi buat kalian yang pengen tahu seksologi, nah ini waktunya. Itu dia Langsung yang aja. kita tunggu Ya, guys, memang dari tadi ya kan. Oke dok, boleh nggak sih aku langsung tembak pertanyaan? Udah penasaran banget ya? Banget, pasti netizen juga pengen banget dapat penjelasan yang langsung dari pakarnya, dari ahlinya ya kan, biar nggak salah-salah lagi. Menurut dokter nih, pandangan tentang seks itu apa sih dok? Aku jadi deg-degan ya. Aduh, jangan, biar kita aja. Jadi sebenarnya kalau definisi seks sendiri itu kan lebih ke gender ya, jadi female atau male gitu. Cuman kan kita memang untuk definisi lain dibagi. Jadi dari pandangan biologis, dari pandangan fisiologis, sama dari pandangan kayak sosial gitu. Kalau biologis kan lebih kayak apa ya? Biologisnya kita deh. Jadi kayak bentuk-bentuk yang ada di body, jadi contoh vagina atau apa. Jadi yang ada di badan lah gitu. Tapi kalau fisiologis itu lebih kayak apa ya, mungkin perilaku kita. Jadi tapi lebih masih diri sendiri nih, belum sama orang lain. Jadi gairah seks, jadi gairah yang hormonal yang kita naik, jadi kita menimbulkan gairah seks gitu kan. Nah kalau tadi sosial itu lebih ke kalau kita ngeliat lawan jenis kok jadi naik ya atau apa ya. Nah itu masuk ke sosial. Seks tuh ya pandangnya seperti itulah gitu. Oh gitu. Jadi maknanya tuh luas ya? Luas, maknanya luas. banget. Cuman kan memang karena kita mungkin di daerah timur ya, jadinya kalau orang udah ngomong seks tuh lebih konteksnya negatif, padahal tuh enggak. Seks tuh global gitu. Oke, berarti seperti itu ya kira-kira. Ya, aku tuh mau menambahkan tapi takut salah. Kita bukan ahlinya. Karena kita bukan ahlinya. Nggak mau bisa diedit kok. Benar. Soalnya kan yang kita tahu itu kan istilah seks yang paling terkenal itu kan yang hubungan ya? Betul. Hubungan Hubungan gitu, seks hubungan. gitu biasanya yang kita tahu dok.
Nah itu lebih ke sosial tadi gitu. Berarti ada tindakan ya dok? Ya, jadi kalau yang berhubungan tuh berarti 2 orang ya, berarti masuk ke seks yang definisi yang sosial tadi gitu. Tapi nih dok, aku mau tanya, kalau dari pandangan sosial tadi kan hubungan ya, berarti Ya. aku mau tanya soal itu. Seberapa penting sih sebenarnya seks di dalam hubungan antara pasangan nih? Oh penting banget, Penting banget ya? penting banget. Kalau di aku karena gini, kita seks itu kan kita udah ngomongin agak intim ya, kalau kayak boleh. gini ya. Jadi dengerin. dengerin baik-baik berarti ya. Kopi. Jadi kenapa aku bilang penting banget? Karena gini, di saat kita marah itu kan kita banyak emosi ya. Sedangkan di saat kita seks itu, saat kita seks, setelah kita itu klimaks misalnya, itu tuh mengeluarkan hormon endorfin. Jadi hormon kesenangan. Jadi sama kayak waktu kita habis olahraga. Jadi hormon-hormon yang bikin kita bilang hormon happy lah gitu. Jadi kenapa penting banget di hubungan? Karena misal gini deh, kita lagi marahan, habis itu berhubungan seks. Ya nanti pas ngobrolnya itu setelah seks aja. Jadi sama-sama kepala dingin, sama-sama udah relax, sama-sama udah nggak emosi lagi gitu. Jarang kan yang habis seks orang masih emosian kan? Nggak mungkin, nggak jadi seks dong kalau kita masih emosian gitu. Aku kayak gitu lagi dok. makanya banyak yang bilang katanya kalau benar nggak sih, ini aku cuman ini cuma nanya aja sih dok, kalau misalnya seks pas lagi abis berantem tuh lebih nikmat gitu. Kalau lebih nikmatnya relatif ya, tergantung lagi. Tapi memang dianjurkan, apalagi kalau yang udah rumah tangga kan, gitu. Daripada berantemnya kemana-mana sampai berhari-hari, ya udah apapun masalahnya diselesain di ranjang aja. Oh itu betul ya? Iya harus. Untuk yang berumah tangga ya. Ya untuk yang berumah tangga ya. Solusi terbaik. Solusi terbaik. Solusi memang. number one. Jadi penting kan, jadi ya bikin hubungan yang nggak baik-baik aja bisa jadi baik-baik aja, walaupun nanti kita balik lagi ke pribadi masing-masing ya, tapi memang itu apa ya, berhubungan lah istilahnya. Kenapa di budaya kita nih seks itu masih tabu sih dok? Sebenarnya ini bukan porsi aku untuk jawab sih ya, kalau di budaya ya. Budaya ya, Cuman aku jelasinnya mungkin seksnya aja. Jadi karena ya tadi sempat aku singgung kan, kita budaya timur kan. Jadi masih yang seks itu harus pada normanya lah, gitu kan. Harus sudah setelah menikah, harus ini, harus itu, gitu. Norma yang wajarnya kita lakukan. Cuman kan memang masih kesini udah ya bukan masuk modern sih. Memang kita kan udah nggak yang timur-timur. Udah agak ke barat-baratan gitu. Udah agak ke barat-baratan ya, jadi apa ya, mungkin masih tabu lah gitu, karena dulu pun untuk budaya timur kan tidak ada seks edukasi dari sejak dini kayak gitu-gitu. Sedangkan di luar negeri atau di barat ya, kita luar negeri, Malaysia juga luar negeri gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kayak contohnya di Eropa misalnya, mereka itu seks edukasi itu dari dini. Jadi itu bukan hal tabu lagi gitu. Misalnya memang udah usia pubertas atau memang usia sudah cukup, dia memang biasa melakukan perilaku seksual, biasanya orang tuanya memberitahu tuh kalau berhubungan menggunakan kontrasepsi gitu-gitu tuh udah mulai. Sedangkan di sini tuh kan kalau bisa jangan deh, nikah dulu deh gitu kan. Masih ada pandangan-pandangan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengambil yang baik-baik aja. Mungkin perilaku seksnya sedikit tidak baik, tapi kalau baik-baik aja kan, seks edukasi dari kecil kan mencegah. Kalau kita semuanya udah tahu nih bahayanya, kita udah lebih pintar, pasti kan mau ngelakuin sesuatu hati-hati dong, gitu kan. Betul, gitu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kan seks edukasi dari sedini mungkin ya. Jadi kalau di sini itu masih tabu untuk memberikan seks edukasi. Padahal kalau menurut medis pun, kalau menurut aku juga pun, kita harus memberi seks edukasi itu dari sedini mungkin. Karena apa? Kalau orang-orang ini lebih tahu bahayanya seks bebas, lebih pinter lah, kita pasti lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu kan. Jadi bukan seks karena coba-coba, karena yang aku lihat di sini, di budaya kita itu mereka melakukan seks bebas karena coba-coba, penasaran. Dia nggak tahu pakai pengaman gitu-gitu ya dok ya. Mereka nggak tahu dia itu apa, jadi melakukannya itu karena memang pengen tahu, terus jadinya ya makanya banyak yang hamil di luar nikah. Betul, dan gitu. masih kecil-kecil udah kecil-kecil. hamil di luar nikah, Itu ya yang sih, itu miris. kita seksnya nggak masalah, tapi hamil waktu masih remaja itu yang bermasalah. Bahaya gitu. juga kan ya, bahayanya itu. Tapi kalau seksnya sih nggak bahaya ya gitu. Makanya penting banget seks edukasi sejak dini ya sebenarnya penting dok banget, ya. penting banget. Berarti kira-kira usia berapa sih dok yang tepat untuk dikasih seks edukasi itu?
Usia sedini mungkin, start dari 3-4 tahun lah. Kita baru mulai kasih tahu ini vagina, ini penis. Jadi jangan kasih taunya ini itu tuh salah banget gitu loh. Nanti sensor boleh. Iya, benar. Jadi anak-anak kita tuh udah tahu ini organ vital kalian yang boleh pegang hanya siapa mama misalnya. Terus nggak boleh ada yang pegang lain kecuali orang di rumah gitu-gitu. Kita harus menjelaskan itu dari awal. Terus kan pasti kalau anak perempuan ngeliat dong, kok mama punya payudara ya, aku nggak punya gitu kan. Nanti kita juga jelasin mulai iya nanti biasanya mulai pertanyaan kayak gitu tuh umur 6-7 tahun. Baru nanti kita mereka karena lebih ke penasaran kan. Iya nanti kamu saat dewasa akan muncul seperti ini kalau sudah kayak gini kayak gitu. Jadi mereka pun dari awal udah tahu loh, nggak yang dibohongin. Iya itu celengan, ada yang bilangin celengan. Serius? Jadi nggak salah dong kalau anaknya masukin koin ya kan? Gitu. Jadi memang dari dini kita harus ngasih tahu sebenar-benarnya gitu. Oh jadi sebenarnya harus pakai bahasanya benar-benar bahasa. Iya itu kan bahasa, sebenarnya bahasa, iya aja gitu ya. Jadi harus kayak gitu nanti remaja baru dikasih tahu. Sebelum menstruasi baiknya dikasih tahu untuk umur 10 tahun lah. Sekarang kan udah mulai ya 8 tahun udah pada menstruasi kan, menstruasi dini. Iya jadi udah dikasih tahu tuh anak-anak yang cewek misalnya nanti mulai menstruasi itu apa, mungkin dikasih tahu. Mamanya kan cewek ya pasti gitu kan. Pasti dong. Masa mamanya laki. Jadi bisa dikasih tahu kalau nanti keluar darah apa segala macam rasanya kayak gini. Nah kalau anak yang cowok juga bisa akhir-akhir balik juga bisa dikasih tahu kenapa bisa ereksi, gitu kenapa bisa mimpi basah, itu kenapa, itu harus mulai dikasih tahu. Kalau orang tuanya nggak tahu, cari informasi itu ke orang yang lebih tahu biar bisa menyampaikan ke anaknya. Tetap yang harus menyampaikan orang tua bukan orang lain. Jadi dia mencari ilmu di lain juga gitu. Yang salah di sini kan gitu ya. Jadi menutupi karena hal ketabuan itu sebenarnya itu nggak ada masalah seks edukasi itu gitu. Oke dok, ini sama banget nih sama ponakan aku yang baru 5 tahun gitu kan. Kadang dok suka nanya-nanya gitu, ih kok onti harus pakai BH, kenapa gitu, kok ada itu kok aku enggak, sama banget tuh tadi kan dok. Nah gimana sih cara berkomunikasi yang benar kepada si anak ini nih tentang sex education ke mereka? Balik lagi tadi sesuai umur ya, sesuai porsinya. Memang biasanya anak aku pun 5 tahun udah nanya, kok ama pakai pampers juga sih gitu kan. Tapi kok lebih kecil dia udah punya kakak gitu. Jadi walaupun kita taruhnya di kamar mandi kan tetap dia tahu dia mandinya di situ gitu. Ya tetap harus dikasih tahu. Iya kita misalnya kalau aku pas saat-saat tertentu pakai kayak gini. Terus kalau misalnya yang tadi misalnya kok nanti pakai BH gitu kan. Karena dijelasin aja kita punya payudara apa segala macam. Jadi harus dilindungi. Jadi kita biasakan kayak kalimat-kalimat positif aja gitu. Jangan jangan buat karena orang anak-anak sekarang tuh lebih pinter-pinter ngelihat YouTube ya? Iya dia udah tahu itu buat netein baby ya gitu. Jadi kita harus jelasinnya sedetail mungkin sampai dia tuh oh iya ngerti gitu. Karena kalau mereka masih penasaran pasti nanya kok bisa gitu, kenapa ditetain, kenapa ini, kenapa, terus sampai kita benar-benar bisa gitu. Betul sampai ditanya iya ini namanya payudara. Nanti mau nyebut nama kan, nanti kamu kalau udah besar nanti juga tumbuh. Oh jadi kalau pakai BH jadi tumbuh payudara? Bukan. Kayak gitu, kayak jadi malah lucu kan? Iya. Emang kalau belum harus belajar sih ya. Kalau belum paham jadinya kita bingung emang ngejelasinnya. Iya, makanya kan dari kecil kita jelasin anatomi tubuh ya. Ini apa. Jadi dia nggak kaget. Jadi dia kayak anak pun lihat, oh kakak nggak punya ya ama. Ya nanti kalau kakak sudah besar kakak punya. Ya udah kakak jadi pengen besar gitu. Jadi mereka punya keinginan yang karena ketidaktahuan itu kan. Iya. Aku mau nanya nih dok, seberapa penting adanya materi seks edukasi baik di keluarga, sekolah atau medsos dan lain-lain gitu? Kalau di medsos mungkin aku harus tetap pengarahan orang tua ya, karena ya balik lagi sekarang anak-anak zaman sekarang tuh pinternya minta ampun gitu kan. Kalau di keluarga pinter, penting banget itu peran orang tua sih. Jadi ya karena tadi, jadi dia itu bisa stay away dari orang-orang yang bukan harusnya gitu. Makanya dari sekarang pun aku nggak yang
membiarkan anak aku dicium orang lain kayak gitu. Jadi jangan membiasakan itu. Jadi dia cukup biasakan misalnya ciuman atau apa tuh dengan keluarga kayak gitu. Jadi biar dia tuh nggak ada rasa kebiasaan. Oh biasa kok dicium sama orang lain gitu. Itu dari keluarga ya gitu. Kalau dari orang lain mungkin kita mulai setiap ada orang yang datang atau apa kita kenalkan ini tuh om temennya apa segala macam. Jadi kalau misalnya apa kita mulai ngasih tahu gitu. Tapi kalau medsos kalau untuk apa tadi sekolah ya, kalau sekolah memang kita penting banget biasanya. Tapi sekarang sekolah-sekolah sekarang udah cukup banyak ya yang mengundang materi-materi itu untuk tertentu, misalnya untuk dari mulai anak SD kayak gitu udah udah banyak yang mulai untuk yang sekarang sih. Kalau untuk medsos yang agak susah diatur ya, kalau aku ya, jadi ya mending dari kita dulu. Kalau menurut aku, mendingan dari intern dulu, dari kita dulu sebagai keluarga di sekolah, baru dia lihat medsos, daripada dia lihat medsos dulu, baru penasaran ke kita. Itu lebih susah jelasinnya, karena dia udah tahu nih semua nih, dapat nih apa nih gitu. Tapi dia nggak ngerti nih apa yang dia baca, jadi dia pasti nanyanya lebih ya kalau kita ngerti. Kalau yang nggak ngerti kan apa ya ntar ya, nanti mau jawab kan nggak enak ya. Bener-bener juga sih. Tuh. Berarti tadi kalau misalkan tentang hubungan yang fisik yang bersentuhan itu kayak dipeluk, dicium, itu kan termasuk afeksi ya? Ya. Berarti kita harus ngajarin dari sedini mungkin nih biar nanti gedenya nggak nyari afeksinya tuh sembarangan gitu ya? Ya, kalau aku gitu. Kalau aku mengajarin dari anakku, karena masih kecil-kecil ya, masih 5 tahun. Karena gini, kita kan biasa ya datang ke rumah, nyium, cipika-cipika apa segala macam. Oke, kalau masih bayi nggak apa-apa. Kalau di saat dia udah mulai 5 tahun, dia kan udah bisa bedain ini orang, ini siapa gitu. Jangan sampai kesalahan kita sendiri membiasakan anak-anak kita terbiasa seperti itu gitu. Karena gini, kalau dia udah mulai pubertas, itu kan kita mulai ada hormon seksual nih, ya kan? Dia mulai menstruasi, yang laki-laki mulai akhir balik. Nah, hormon seksual itu kan dari sentuhan, dari perilaku orang lain itu bisa menimbulkan itu kan gitu loh, perasaan seksologi tadi. Jadi ya jangan sejak dini kita harus ngasih tahu lah gitu. Oh gitu dok. Nah terus gimana dok cara penyampaian sex education yang benar supaya nggak miskom lagi nih, nggak salah informasi lagi nih ke mungkin para penonton gitu yang ada di sini? Kalau sex education yang bener yang tadi ya, yang sempat kita bahas dari mulai usia. Jadi misalnya anak-anak dari mulai 3-4 tahun kita harus kasih tahu organ yang bener yang mana. Dengan gitu. Penyebutannya juga ya, ya dengan dok, penyebutan yang benar-benar memang seperti itu gitu loh. Jangan diplesetin deh, walaupun kata-katanya tabu gitu kan. Nggak boleh ya. Jadi memang sedini mungkin gitu. Nah nanti mulai 7 tahun baru kita kasih tahu juga. Terus mulai 10 tahun kita ngasih tahu lebih dalam lagi, misalnya nanti kamu akan ereksi misalnya kalau yang laki-laki, yang wanita akan menstruasi, itu harus dikasih tahu dari awal kan. Jangan tiba-tiba diereksi kok apa nih gitu kan. Iya. Anak kecil dong pasti kan. Gitu. Terus kalau yang cewek-cewek, mama kok aku berdarah ya gitu kan. Jangan sampai kita kecolongan hal seperti itu gitu. Jadi kalaupun belum sempat ngasih tahu, paling nggak bekal orang tua itu udah tahu lah gimana cara ngejelasinnya kalau anaknya itu tiba saat menstruasi, tiba saat akhir balik, udah tahu cara kasih tahu anaknya gimana. Oh ini memang proses, nanti akan melalui seperti ini sebulan sekali. Terus juga berarti kakak udah mulai besar, sudah mulai pubertas, berarti jangan gini ya. Kita udah mulai kayak gitu kan. Jadi cara ngasih tahu orang tua itu kan beda-beda ya. Jadi paling nggak poin-poin yang harus dikasih tahu yang sedini mungkin tentang seksualitas itu biar dia nggak penasaran di luar. Itu aja intinya sih. Dan lebih paham juga ya dok ya, misalnya dia nggak tiba-tiba udah mens aja terus dia bingung. Iya, kalau udah mens kan berarti dia sudah bisa dibuahi dong. Bahaya kan kalau dia nggak tahu apa-apa kan? Benar. Gitu. Ternyata sepenting itu ya, dan sedini itu ya. Aku juga baru tahu ternyata dari 5 tahun itu udah harus menyampaikannya juga nggak boleh pakai bahasa plesetan. Iya. Harus asli, harus anatomi tubuh ya. Kayak gitu ternyata. Apa aja sih hal yang perlu kita tahu sebelum memulai hubungan seks? Yang paling Mungkin pentingnya untuk pertama kali gitu ya. Iya. Pertama Untuk kali. Soalnya aku belum pernah.
Lo nggak usah jadi karakter yang berbeda. Nggak bercanda dok. Udah ketahuan sama netizen. Nggak bercanda. Untuk orang yang belum pernah melakukan itu. Jadi kalau misalnya untuk pertama kali ya, pengetahuan apa, paling nggak kita harus tahu dong pasangan kita itu apa. Dia ada penyakit atau enggak, dia bersih atau enggak, itu wajib gitu kan. Terus untuk di kita bahayanya seks dulu nih apa nih. Jadi kalau yang tadi aku bilang, kalau orang tuh udah tahu semua, udah pintar semua, dia akan lebih hati-hati untuk melakukan itu. Jadi dia udah tahu bahayanya dulu, dia jangan dikasih enak-enaknya dulu deh, kita kasih tahu dulu bahaya-bahayanya. Oke. Gitu kan. Jadi kalau udah tahu, dia nggak akan nggak akan melakukan yang menurut kita akan timbul bahaya. Contohnya gini, kalau dia udah tahu bahayanya seks di luar nikah itu, dia udah tahu pasangannya itu ternyata lagi ada penyakit misalnya kayak gitu. Berarti kan dia, kalau kayak gini nanti aku bisa ketularan nih, gitu kan. Berarti nanti ditunda gitu. Terus kalau misalnya dia tetap ini, aku harus melakukan ini dengan kontrasepsi nih, harus pengaman, aku aman, dia aman gitu. Jadi lebih ke tidak salah dengan seksnya, tapi kita menghindari atau kita mencegah terjadinya tadi infeksi menular seksual jika ada penyakit masing-masing gitu kan. Setuju. Oh jadi itu tuh makanya orang-orang sebelum nikah tuh ada tes HIV atau gitu-gitu penting. Iya dong. Emang kita mau, kita kan nggak tahu ya kalau ada yang namanya cinta, yang namanya beneran kan teh kucing rasa coklat kan. Betul, bener. Iya, apalagi cewek gitu kan. Ya. Kalau cowok masih bisa mikir lah gitu. Memang ranahnya laki-laki. Jadi kita memang pakainya perasaan gitu. Jadi kalau misalnya bener kalau cewek udah touch her heart kan beda ya rasanya gitu. Jadi harus pintar juga, jadi kita tetap tes itunya. Jadi nggak mau kan kita punya anak HIV juga. Amin. Jadi ke depannya gitu. Jadi memang tetap harus kita tanya ya, komunikasi sama pasangan itu penting, apalagi sebelum nikah riwayat penyakit apa segala macam. Karena gini ya, kayak beberapa penyakit menular seksual itu kan banyak banget. Dan itu nggak semua itu muncul dengan gejala loh. Oh gitu dok. Apa aja tuh dok yang munculnya tanpa gejala? Jadi kayak misalnya aku sebutin deh beberapa ya. Penyakit menular seksual tuh ada gonore, ada sipilis, ada chlamydia, macam-macam lah gitu. Nah, kalau misalnya gonore itu sering orang dengar kencing nanah. Bener-bener kencing nanah dok. Itu nggak kencing, begitu dibuka aja udah blueberran kayak larva. Itu dia di cewek nggak ada rasa apa-apa sampai dia sekitar inkubasinya tuh sekitar setahun 2 tahun lah, baru cewek itu mulai yang keputihan kehijauan, baru yang mulai ada gejala. Sedangkan laki-laki dia inkubasinya hanya 3 hari, berarti berapa? 72 jam. Jadi aku tahu misalnya ada pasien nih datang, dia kencing nanah, aku pasti nanya berhubungannya kapan, hari apa. Misalnya dia datang hari Senin, hari Sabtu atau hari Jumat, pasti aku nanya kayak gitu. Oh gitu? Iya, karena memang secepat itu gitu loh. Pertama nyeri saat kencing, habis itu, nah di saat cewek itu kan kayak istilahnya nggak tahu apa-apa dong, walaupun ternyata dia gonore kan nggak tahu apa-apa. Oke. Jadi gini deh, si A nih misalnya, si A cewek ya, si A cewek, si B cowok gitu. Nah, si A ini ternyata dia udah gonore 3 bulan misalnya, tapi kan dia nggak ada gejala nih. Nah, dia berhubungan seks dengan si B gitu, hari Minggu nih. Itu hari Rabunya, hari Selasa deh, hari Selasanya si B udah mulai sakit waktu kencing. Nah, Rabunya baru tuh mulai keluar nanah gitu. Nah, kalau misalnya dari range waktu dari Minggu sampai Selasa ini kan si B belum ada gejala, dia bermain lagi sama yang lain. Aduh. Si cewek kena dong, tapi kan dia nggak tahu sama kayak si A. Iya. Gitu kan, nah gitu aja pingpong terus. Oh, Kan kita nggak tahu, makanya memang kalau aku bilang giliran udah kayak gini aja baru ke dokter gitu kan. Iya, giliran gitu. enaknya mah lupa sama dokter iya, gitu ya. seringnya kayak gitu. Jangan kayak gitu loh. Apalagi tuh dok, infeksi Kan yang bisa gonore tadi ya yang pertama, terus habis jadi, itu jadi penasaran sama yang lain ya. Karena kan banyak ya. Ada sipilis juga, sipilis Sipilis jadi gimana? orang bilang raja singa. Jadi yang bentuknya bentuknya itu kayak sariawan tapi di kelamin. Bayangkan sakitnya kayak apa, dan itu harus suntik gitu. apanya yang disuntik dok? Kelaminnya. Maksudnya pengobat. Kirain lagi sakit-sakit gitu. Enggak sih, kalau udah kayak gitu giniin aja. Waduh. Jahat ya, Bu. Jahat ya, Bu.
enggak. Jadi memang pengobatannya harus injeksi gitu. Gitu. Terus ada chlamydia. Jadi bakteri-bakteri yang bisa menyerang laki-laki atau perempuan. Biasanya kalau laki-laki tuh gampangnya dia infeksi saluran kencing gitu aja. Yang paling rendah, paling ini gampang, paling nggak terlalu sakit lah gitu. Kalau cewek biasanya keputihan. Tapi keputihannya biasanya lebih banyak lah. Nggak cuma sekedar jamur atau yang lain. Kalau yang lain atau jamur itu kan lebih ke kebersihan ya gitu. Terus ada lagi yang lebih ngeri lagi itu kutil kelamin. Jadi kalau di cewek itu bentuknya benar-benar yang kayak selurus itu gitu. Hah? Nggak cuma 1, 2 kutil gitu. itu yang bentol-bentol itu kan dok? Di cowok luar juga apa ada. di dalam kelamin? Di luar dan jadi Astagfirullahaladzim. memang semengerikan itu gitu. Jadi makanya dengernya kenapa kita harus edukasi dari awal karena mencegah terjadinya itu. Jangan sampai udah ada penyakit itu baru kalian konsultasi gitu kan. Kalau orang udah pinter pasti yang lu ada ini nih nggak jadi besok aja kalau udah sembuh, atau kalau pasangannya baik ya udah yuk kita ke dokter sama-sama gitu kan. Iya benar. Karena kalau udah orang gonore, aku dua-duanya istrinya bawa sini gitu. Takutnya istrinya suaminya jajan, suaminya kan ada orang lain yang disalahin istrinya. Orang udah nikah 10 tahun kok nyalain istrinya kan gitu ya. Oh iya benar Ini juga. gara-gara istri saya nih gitu kan. Yang padahal dia cuma korban nih gitu kan. Udah kayak istri Indonesia. Aduh, istri Indonesia. Jadi dua-duanya harus di treatment. Oh, kasian banget. Ya karena mau nggak mau kan tadi yang katanya kayak pingpong. Iya, pingpong dong. Karena cewek baru tahu kan setelah 1 atau 2 tahun. Itu penyembuhannya lama. Enggak, disuntik juga. Disuntik Tadi nih yang juga. paling serem kan ngeliatnya gonore ya. Sama Raja Singa itu sampai loh. bernama gitu tuh. Kalau gonore sendiri lama nggak ada penyembuhan? Kalau- kan cewek aja bisa 1-2 tahun gitu. Itu tanpa gejalanya kan tadi. Kalau 1-2 tahun tuh bukan lama penyembuhannya, tapi dia inkubasi itu dia tanpa gejala bisa di tubuh orang itu selama itu baru muncul gejala. Kayak orang HIV deh. Orang HIV itu kan baru muncul gejala setelah dia sakit 5 tahunan lebih. Baru mulai dia sariawan berkepanjangan, diare berkepanjangan gitu kan. Tapi kalau gonore ini di cewek ya sekitar segituan gitu. Tapi kalau obatnya sih gonore itu paling enak ya, suntik selesai sembuh gitu. Oh gitu dok. Tapi penyebabnya sendiri apa sih dok? Aku tadi kayak belum dijelasin deh. Apa? Penyebab kenapa bisa gonore? Gonore itu disebabin sama Neisseria gonore namanya. Nah itu yang nyebabin si gonore ya tadi. Jadi orang yang infeksi terus berhubungan dengan orang yang infeksi yang lainnya, jadinya ketularan gitu. Pingpong aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang karena Bakteri. sembarangan aja bakteri, Iya. kotor aja lah ya gitu orangnya jorok. Kalau anyang-anyangan itu jatuhnya infeksi saluran kencing. Ya, Kemih. anyang-anyangan itu infeksi saluran kencing. Itu kebiasaan nahan pipis ya. Banyak infeksi menular seksual bisa, terus nahan kencing bisa, terus misalnya kayak apa ya, jarang membersihkan area intim juga bisa, kurang minum juga bisa. Kayak minum. Ini dia susah banget dibilangin minum nih dok. Soalnya aku tuh sering anyang-anyangan, tapi karena ini kebiasaan nahan kencing gitu dok. Nanti pas setelah pipis nih, tiba-tiba jadi yang harus ke kamar Nyeri. mandi terus-terusan. Iya, Jadi pertama kayak nyeri. keluarnya tuh sedikit-sedikit gitu. Ya, itu nanti lama-lama kamu bisa jadi batu ginjal loh kalau coy, dilaluin keren, terus. keren. Jadi memang harus pertama banyak minum karena melancarkan. Karena kenapa dia jadi anyang-anyangan di saat kita air kencing itu kan kotor ya. Itu kan kalau misalnya kita nahan itu kan jadi terbentuk endapan di situ. Kalau misalnya endapannya bersih nggak apa-apa. Kalau ada kotor kan jadi infeksi di situ gitu. Jadi dia bikin kita, kalau yang awal-awal sih paling nyeri, kencingnya nyeri atau kencingnya sedikit gitu. Tapi kalau yang parah bisa sampai bener-bener kita tuh nggak bisa kencing, sakit banget gitu, demam gitu. Sakit sih enggak ya dok, cuman agak capek aja gitu, mesti bolak-balik gitu ya. Tapi pas Capek bolak-balik kamar mandi lagi kan lihat. keluarnya Kencingnya- kayak cuma setetes Iya, gitu. kencingnya kan nggak tuntas kan gitu. Iya benar-benar. Gue tuh rajin tes HIV tuh 6 bulan sekali, bener nggak dok? Boleh sih, nggak Boleh. apa-apa. Nggak apa-apa. 6 bulan sekali tes HIV tuh. Tapi kalau pasangannya satu sih nggak usah. Kamu terjebak sama pertanyaan kamu sendiri. Ya yang Pokoknya ya Langsung ya. Bagus dong. keren. ya kan Keren. Ah nggak ada people nih. ya kan makanya nanya langsung. Oh iya benar-benar Nggak sayang. apa-apa. Mending kamu screening kayak gitu daripada kita udah tahu, udah ngerasa aku nggak apa-apa, lebih aman kayak gitu kan. Benar, Sedia benar. payung sebelum hujan kan. Setuju. Soal IMS tadi kan bisa juga faktor kebersihan ya. Ya. Terus kalau misalnya perempuan nih untuk ngebersihin alat intimnya, sebenarnya penggunaan
apa kayak pembersih. Pembersih yang disinfektan buat vagina Bukan itu. disinfektan juga sih. Emang namanya vaginal disinfektan. Kayak sabun-sabun gitu. Iya. Ya, Oh, sabun. Gimana? Itu aku nggak saranin sih. Oh, serius, Dok? Ya, itu aku tidak pernah menyarankan. Mungkin dokter-dokter lain juga tidak pernah menyarankan itu. Karena gini, di vagina kita atau di organ intim kita itu ada yang namanya flora normal. Flora normal itu, susah banget sih ngomongnya. Nggak apa-apa. Ulang. Flora normal itu bakteri baik, bakteri jahat. Pokoknya yang hidup di situ deh, gitu. Nah, yang apa namanya? Kenapa selama ini kalau kita itu pakai sabun pembersih, yang baik dan yang jahat hilang, gitu kan? Jadi kalau misalnya yang jahat datang nggak ada yang belain lagi nih, gitu loh. Jadi lebih gampang, lebih mudah terkena infeksi justru. Oh gitu. Ya. Berarti serba salah dong, Dok, kalau misalnya kan tadi katanya harus rajin dibersihkan. Jadi cukup dengan air aja. Sebenarnya gini, kalau kita itu ya air hangat, biasanya cukup dengan air hangat aja. Nanti itu kita kan ada lendir vagina ya, dia tuh udah otomatis ngebersihin. Apalagi waktu kalau kita lagi masa subur itu kan, dia kan kita pasti keputihan kan. Nah itu tuh sebenarnya untuk membersihkan vagina. Oh, itu normal ya pas itu masa subur. normal gitu Keputihan, kan. oh. Yang penting keputihan yang tidak normal tuh keputihan yang normal deh. Yang normal itu tidak berbau, tidak berwarna, jadi nggak gatal. Jadi kalau selama itu cuman, tapi kalau udah ngeplek di celana biasanya kan warnanya agak kekuningan, itu nggak ada masalah. Tapi yang penting nggak ada bau, nggak ada gatal gitu. Gitu. Jadi kalau kita cuci pakai air hangat pun nggak ada masalah. Nanti kelamaan kalau flora normalnya itu yang membunuh si bakteri-bakteri jahat itu tadi. Dengan catatan kayak tadi ya, kita rajin misalnya kayak nggak nahan kencing. Terus habis itu kalau misalnya cebok itu dari depan ke belakang gitu. Terus kalau penggunaan, tahu nggak sih sirih, yang air sirih yang direbus? Iya sama aja sih. Itu juga nggak boleh berarti. Soalnya kan orang dulu banyak tuh. Iya, itu sebenarnya dia buat asam basa aja sih gitu. Tapi kan memang dia ada kayak sirih itu kan kayak apa sih ya? Kalau kita bawang putih tuh loh, jadi dia ada antibakterinya. Karena dulu kan nggak ada yang sabun pembersih gitu ya gitu. Cuman memang baiknya ya pakai air hangat aja. Oh, udah cukup. Jadi ternyata Ya. cukup air hangat aja ya, Dok. Terus kalau misalnya nih kan kadang-kadang masa subur itu kan yang kayak tadi kayak keputihan gitu, boleh nggak sih kita bersihin pakai tangan, pakai jari kita sendiri? Nggak Boleh. Enggak, jadi kita tuh penuh bakteri. Nggak maksudnya cuci tangan dulu dong. Cuci tangan dulu. Maksudnya cuci tangan dulu nih gitu. Terus kan biasanya kalau mau cebok kan cuci tangan gitu-gitu. Enggak sih, kalau aku Nggak sih boleh gini, dia tuh nanti akan keluar gitu loh. Sendiri ya? Iya, dia akan keluar. Jadi di vagina kita itu ada yang namanya fili-fili. Jadi dia mendorong biar keluar gitu. Jadi istilahnya kita udah diciptakan sedemikian rupa, itu udah nggak usah susah-susah gitu kita ngerogohin gitu. Oh gitu. Jadi kita nih pengen keluarin. Iya, kayak aku tuh anaknya kan risit dan aku pikir kok kenapa keputihan ya? Oh ternyata tadi dapat penjelasan kalau itu normal ketika masa subur. Aku selalu risih setiap masa subur aku karena kayak kenapa sih keputihan nggak bau dan nggak gatel, alhamdulillah sih. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak gemes, nikmatin aja deh. Pengen aku bersihin aja bawaannya gitu. Nikmatin aja. nggak Oh apa-apa. nikmatin aja. Baik. Paling sering-sering ganti ventilator sih. Oh iya, penggunaan ventilator itu nggak masalah, Dok. Sebenarnya sih agak masalah ya, karena dia bikin kita lebih lembab kan. Cuman kalau mengganggu kayak tadi daripada kita gonta-ganti celana dalam kan lebih mengganggu ya. Capek Gitu. Apalagi banget. kita kerja misalnya gitu. Ya ventilator aja sekali buang kita ganti lagi. Boleh paling lama pakai berapa jam? Aku 4 jam. Berarti 4 jam ganti gitu ya, Dok ya. Sama kayak pembalut berarti. Ya. Oke. Kan Itu tipsnya. sama ventilator pembalut juga tapi kecil. Gitu. Soalnya kadang kalau pakai ventilator gitu tuh suka agak bikin gatel di. Karena si Lemnya. lemnya itu loh Karena suka lemnya. nempel. Soalnya kan kita gerak-gerak terus. Iya. Berarti cari ventilator ya, Walaupun mereknya bagus ya. Iya, bagus sayang. Enggak bercanda. Ventilator di minimarket kan harganya ya sama semua ya segituan. Yang bagus tuh. Yang cocok bukan yang bagus. Yang lemnya rekat. Soalnya Yang cocok. ini kadang naruhnya udah ngepas nih kayak nggak bakal geser. Tiba-tiba Tapi mundur. kan kita gerak-gerak ya, tiba-tiba kayak udah di belakang banget, di depan banget. Iya, aku juga pernah Udah ngalamin. terbalik gitu. Jadi kemana-mana lemnya. Ngeri apa tuh Bang? Enggak, lo lincah amat sih jadi orang. Udah Bisa sampai kebalik ya. Kayak gitu kan dipapur. serba-serbi jadi cewek ya. Benar. Emang Merasakan repot. susahnya lah ya. Benar. Cuman ya emang harus sih.
Iya daripada kita yang repot kan, daripada ada. Soalnya gini, kalau kelamaan itu bakteri di situ kan, kalau kena suhu udara apa segala macam yang namanya kotoran kan pasti gampang dong bakteri ke situ. Jadi bisa jadi menimbulkan vaginosis bakterial tadi, harusnya tadi keputihannya baik-baik aja karena kita lebih jorok lagi, kita nggak buru-buru bersihin, jadi bakteri numbuh di situ, jadi vaginosis bakterial, jadinya gatel lah, bau lah gitu. Berarti nih dok, untuk IMS sendiri itu kan bisa terjadi nggak cuma dari pasangan aja, bisa terjadi dari diri sendiri juga kan, dan dari pasangan yang bergonta-ganti. Tapi kalau misalkan pasangan kita cuma satu, mungkin nggak sih? Kalau pasangan kita cuma satu dan pasangan dia cuma kita doang sih nggak? Enggak ya? Kemungkinannya sangat kecil berarti. Ya, kecuali misalkan Pasangannya dianya selingkuh. Iya. Misal gini, pasangan kita satu, tapi pasangan dia ternyata bukan cuma kita. Aduh. Ditampar lagi. Tertampar lagi. Sakit kan nggak berdarah. Ini bukannya cuma satu atau banyak, cuman lebih ke nggak tahu ya. Nggak tahu. Soalnya kalau ada yang lain kan nggak mungkin dikasih tahu gitu ya. Benar. Itu. Soalnya kayak gini tadi yang kayak cerita pasien yang istrinya nggak tahu apa-apa, ternyata istrinya gonore juga kan, dia taunya suaminya satu, ya kan? Ternyata suaminya habis pulang reuni gitu Ya, kan. Jadi kitanya nggak tahu. Jadi kitanya kan nggak tahu ya. Iya benar. Bahaya emang. Suaminya pengguna jasa aplikasi ijo gitu. Berarti alangkah baiknya biar menghindari kayak gitu dikomunikasiin aja kan ya mas suaminya. Tapi gimana komunikasinya? Nggak bisa kalau gitu. Mas, kamu selingkuh? Bingung juga ya. Tapi ini kan kalau orang sampai misalkan udah hubungan udah suami istri gitu, terus si suaminya selingkuh, itu bisa nggak sih terjadi perselingkuhan karena hubungan ranjangnya mungkin si istri kurang gitu? Bisa banget. Itu faktor utama rata-rata ya. Rata-rata itu ya beberapa misalnya kayak pengalaman teman-teman yang curhat pun seperti itu. Jadi komunikasi dalam hubungan itu penting walaupun cuma seks ya. Karena gini, banyak aku nyentil laki-laki dulu ya. Laki-laki habis berhubungan sama istrinya. Dengerin. Udah keluar duluan. Habis itu istrinya kentang banget ditinggal aja udah. Aduh, Gitu kan? Nanggung tuh gak enak ya. Ya kan? suaminya udah keluar, istrinya belum, istri tinggal. Ya, rata-rata kayak gitu. Banyak sekali kejadian kayak gitu. Karena apa? Tingkat klimaksnya wanita dan laki-laki itu beda. Jadi kalau laki-laki itu udah kayak gunung es dari naik turun gitu. Kalau cewek itu pelan-pelan, makanya ada foreplay gitu kan. Ada foreplay, jadi pas berhubungan itu pas sama-sama naik gitu. Jadi keluarnya ya bareng-bareng, nggak lama dari itu. Itu pentingnya kayak gitu. Jadi kalau salah satu yang nggak apa ya istilahnya, salah satu nggak puas, pasti kan cari yang lain dong. Apalagi seksologi itu kan, seks itu kan udah keseharian kita ya, udah kebutuhan primer gitu. Jadi ya memang itu harus dikomunikasikan dengan baik. Dia memang bisa jadi pemanis hubungan, tapi bisa juga jadi perusak hubungan. Tuh, dalam ya? Dalam. Tapi itu pelajaran berharga banget lah buat kita kan, karena dari kemarin kita nggak bisa ya. Jadi keren. Tepuk tangan dulu buat Dokter Maya. Keren. Boleh Meme? Keren. Jadi dok, kalau ada cowok yang ejakulasi dini, berarti harus lama di foreplay-nya dong ya dok ya? Lama di foreplay ke ceweknya? Iya. Ya, pertama. Kedua, obatin ejakulasi dininya. Hah? Oh bisa diobatin? Bisa dong. Obatin? Bisa dong. Ejakulasi dini itu penyakit. Itu penyakit. Ejakulasi dini itu bukan untuk diterima. Oke, aku terima kamu ejakulasi dini. Aku baru Jadi itu sesuatu yang bisa disembuhkan dok. Ya, iya bisa. Tapi sebenarnya normalnya cowok nih paling sebentar. Normal orang Indonesia ya. Iya, berapa menit sih? Karena kita di sampai Indonesia cowok ya. Coba masih pada normal nggak lepas ya? Sampai terhitung bisa dibilang ejakulasi dini tuh berapa menit? 3 Normalnya sampai berapa? 5 menit. 3 sampai 5 menit, Iya, itu normal. menit. Normal. Banget ya. Karena biasanya berapa ya? Enggak, itu kita bilang kurang dari itu baru kita bilang ejakulasi dini. Kurang dari itu. 1-2 hore gitu ya dok ya Iya, bahasanya. 1, 2, 3 orang. Sekali 2 kali celup keluar deh. Itu tuh ejakulasi dini ya dok berarti Iya. hitungannya. Biasa. Puas
mitos ya. Emang gini dok, Laki-laki dok. tapi biasanya ejakulasi dini, yang bikin ejakulasi dini itu apa sih? Kurangnya Keseringan, maaf, coli kah gitu? Oh enggak. Nah, masturbasi itu aku nggak pernah menyalahkan orang itu masturbasi. Kata orang kebanyakan masturbasi diketak jadi bunyi kayak Iya. itu tuh enggak ya? itu mitos. Mitos. Jadi Dengkul kopong tuh salah Mitos ya guys. ya mitos ya, dengkul kapong tuh mitos. Cewek pun juga mitos. Cuman terus kalau di saat udah berhubungan udah suami istri melakukan masturbasi pun nggak ada masalah gitu loh. Bahkan kayak gini deh. Kita muslim misalnya, yang muslim kalau kan nggak boleh ya kalau berhubungan waktu istrinya haid gitu kan boleh melakukan foreplay atau melakukan oral seks ke suami gitu kan. Nah jadi kayak misalnya masturbasi itu nggak ada masalah sebenarnya, nggak bikin jadi nggak bikin jadi IQ-nya turun juga enggak gitu kan, nggak bikin juga jadi ejakulasi dini enggak. Ejakulasi dini itu biasanya memang karena tapi kita ngomongin yang benar-benar terdiagnosis ejakulasi dini ya, bukan yang over fantasi ya. Yang over fantasi itu beda lagi. Jadi misalnya gini, over fantasi itu dia udah semuanya udah ada di otak dia, jadi udah siap keluar aja gitu. Makanya dia kayak ejakulasi dini jatuhnya. Padahal sebenarnya itu karena over fantasi. Iya gitu. iya. Terlalu Terlalu ini. berimajinasi, belum apa-apa udah cerot gitu kan kasarnya. Iya. Gitu kan, iya. Makanya benar-benar yang di hubungan tuh penting banget komunikasi. Kamu maunya aku gimana nih? Gitu. Kalau misalnya istrinya mau dijadiin Hello Kitty, kayak mau dijadiin suster ya boleh, gitu kan. Orang bininya sendiri, gitu kan. Tapi kalau yang untuk terdiagnosisnya nih benar-benar Dia karena kurang testosteron biasanya. Kurang apa dok? Hormon testosteron. Oh, Hormon laki-laki. Gitu. Ya, terus yang kayak kalau cewek kan ada senam Kegel ya. Kalau cowok pun ada. Jadi kayak misalnya pas kencing ditahan sebentar, dikeluarin ditahan sebentar. Itu juga dia bisa memperkuat otot di penis itu gitu. Jadi laki-laki ya, biar keluarnya lama. oh, sering kalau tiap pipis tahan, keluarin Iya, gitu itu ya. dia. berarti tadi rata-rata IMS dan segala macamnya itu disembuhinnya lebih ke suntik ya? Sebenarnya ada yang obat oralnya juga ya ada. Tapi kalau untuk yang sipilis biasanya memang injeksi sih. Kalau yang lain sih obat oral ada, obat pervaginam ada. Semua obat sebenarnya ada ininya. Tapi dok, balik lagi ke ejakulasi dini itu, gimana sih cara penyembuhannya dok? Biasanya kita harus cek ya. Kalau misalnya Untuk laki-laki. perempuan atau tapi perempuan ada juga, nggak ada. Laki-laki doang ya? Iya. Oke. Karena kalau perempuan kalau klimaksnya berkali-kali memang dia kan multi klimaks ya kalau cewek ya. Jadi nggak yang cewek. Kalau cowok memang sekali lemas tunggu 15 menit 20 lagi baru dia bisa naik gitu. Bisa Tapi naik kalau lagi. cewek enggak. Cewek memang dia kodratnya seperti itu gitu. Makanya kebanyakan cewek itu kebanyakan kayak istilahnya cowoknya udah keluar duluan, ceweknya pasti kentang banget. Ya, gimana mau berkali-kali? Sudah takdir ya. Iya. Lakuin sekali aja. Makanya kalau cowok yang Tinggal. pengertian biasanya puasin ceweknya dulu baru dia gitu. Jadi carilah cowok-cowok yang pengertian. Baiklah. Oke, balik lagi dok, gimana cara penyembuhan ejakulasi? Kalau dini? ejakulasi dini ini sendiri kita harus cek hormonalnya ya. Biasanya ke dokter spesialis andrologi gitu atau kalau ke dokter endokrin hormonal. Jadi kalau udah dicek ke dokter spesialis endokrin nanti dicek kadar testosteronnya memang perlu dilebihkan kah atau memang harus dengan olahraga aja cukup gitu-gitu. Jadi ada memang range yang harus diterapi. Oh gitu, jadi ada terapinya atau ya tergantung ya Makanya dari kayak tadi kan tingkatnya. orang mikirnya kan keluar cepet ejakulasi, enggak juga. Kayak tadi kan juga bisa gitu. Makanya memang banyak-banyak ya kalau ada yang masalah. Kalau saran aku sih gini, selama kita tuh ngerasa bermasalah ya atau beda dengan orang lain atau kiranya memang ini, periksain aja. Nggak ada salahnya kok periksa kan. Dan nggak perlu malu ya dok ya, daripada nanti semakin lama didiemin nggak dicek ke dokter malah makin parah. Kalau malu ke orang lain bolehlah. Kalau dokter kan kita udah tiap hari liatin pasien kayak gitu ya, Dan jadinya udah pasti juga terjaga kan rahasia. Iya, gini kayak cerita kayak tadi. Ada pasien kayak gini dengan studi kasus. Kayak kita studi kasus pun tiap minggu misalnya di rumah sakit, kita juga nggak mencantumkan nama. Gitu. Jadi memang rahasianya udah kita iniin kan. Tuh, Tapi kan- jadi nggak boleh malu, Ini gengs. kalau ejakulasi dini itu kan berarti suatu penyakit yang bukan dengan sengaja dia dapetin gitu kan. Yang dia juga nggak pengen gitu. Berarti Iya. itu bukan suatu aib loh.
Ya penyakit, namanya penyakit kan kita nggak ada yang mau kan. Jadi periksain aja. Tapi kalau istrinya atau pasangannya udah cukup puas ya it's okay. Itu kan bermunculan karena pada nggak puas kan. Ya karena kayak mustahil nggak sih 1, 2 hore semua gitu. Kayak nggak mungkin. Tadi kan kita udah denger ya IMS itu ada berbagai macam dan serem-serem ya. Parah. Sebenarnya cara kita untuk ngehindarin atau alat-alat untuk menghindarinya tuh apa aja sih dok? Kalau untuk ngehindarinya sih pertama nggak boleh gonta-ganti pasangan. Kalau memang dia lagi kayak gitu ya pakai pengaman. Contohnya kontrasepsi. Jadi cowok kan ada tuh yang namanya kondom. Semua orang tahu kan kondom tuh kayak apa, beli di mana udah tahu kan. Tahu. Pakai lah gitu loh. Aman kan gitu. Buat dia aman, buat si cewek juga aman. Gitu aja. Iya dok, aku pernah dengar soal kondom yang dipakai di vagina juga. Tahu nggak sih? Itu gimana? Boleh nggak? Boleh sih, tapi ribet ya. Agak ribet Kayaknya ya. dimasukin juga gitu. Iya. Kita kan punya namanya porsio ya. Jadi mulut rahim itu ya dipakein gitu. Tapi biar dia nggak masuk gitu loh. Cuman kan ya kalian kan nggak mungkin sampai mentokin gitu kan. Ya mungkin bisa tapi kan kita nggak ada pelajaran untuk pakainya itu loh. Tutorial itu kan nggak mungkin kita videoin dong gitu kan. Nanti ngeluarinnya gimana kalau nyangkut di dalam? Enggak sih, kalau nyangkut enggak. Oke. Segampang pakai kondom cowok, tapi kan kita di dalam. Kalau cowok kan nongol di luar, enak makanya. Kalau cewek susah, lebih susah lah. Berarti yang paling penting itu jangan ganti-ganti pasangan dan pakai kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri tuh cuma ada Banyak sih, banyak. Ada apa aja sih, Kondom Dok, itu kan sebenarnya? kontrasepsi cowok ya. Iya, sebenarnya ada apa aja sih selain kondom itu sendiri? Banyak, ada KB, pil KB, ada suntik KB. Kalau di luar negeri itu kan ada yang namanya morning after pill. Jadi itu pil jenis pil KB. Di sana udah biasa. Kalau di sini kan beli pil KB kan harus menikah. Iya. Gitu. Jadi ya salah satunya kondom karena kondom boleh dijual bebas kan gitu. Kalau yang morning after pill kan harus resep, harus sudah menikah. Gitu. Kalau di sana kan enggak. Kalau di luar negeri memang enggak. Biasanya kalau misalnya anaknya mau party ya udah dibawain sama emaknya satu. Gitu. Beda budaya lah kita. Oh iya, yang ada ditaruh di rahim itu dok, apa tuh? Apa sih? Yang alat KB spiral. spiral ya? KB Oh, spiral. kalau spiral tuh dimasukin. Aku aja pakai spiral. Dimasukin Oh, gitu, Dok. Gimana tuh dok? Dimasukin? Dia jadi rahim kita kan bentuknya gini ya. Iya. Nah nanti tuh dia nutupin rahim kita gitu loh. Jadi sperma nggak bisa masuk. Itu bentuknya yang nutupin itu apa? Sekarang bentuknya udah T, udah nggak spiral lagi. Dulu bener-bener bentuknya kayak logo dokter itu loh, tau nggak sih? Ular gitu. Tapi itu alatnya apa dok maksudnya? Seneng banget. Alatnya kayak kawat gitu, tapi memang khusus di dalam tubuh. Jadi nggak yang bakal berkarat dan lain-lain. Tapi Ngilu Aku nggak? lupa sih jenis pakai apa bahannya atau apa, aku lupa. oke, wow. Jangka Ngilu nggak sih, waktunya Dok? berapa? Agak kebayangnya ngilu sih. Jangka Ngilu waktu ya? pakai- Jangka waktunya ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Cuman sekarang 10 tahun mulai nggak digunain karena udah pada lupa ya. Aku aja yang 3 tahun aja lupa masangnya kapan. Jadi udahlah seingetnya lepas ganti lagi. Oh, Gitu. Itu pemasangannya sakit nggak dok? Enggak sih. enggak. Soalnya kan organ dalam gitu tuh nggak ada saraf nyeri ya. Gitu. Iya, jadi mau diubek-ubek tuh nggak nyeri. Paling di perut kita tuh kayak mules aja gitu. Kayak haid. Nah, iya, haid itu tuh kalau diekspresikan di nyeri itu nyeri banget. Tapi kan di kita cuma mules doang kan. Iya. Nah, karena yang ngerasain mules itu kulit-kulit di atas nih. Rahimnya itu karena nggak bisa ngerasain nyeri, dia ekspresikan sarafnya yang mengikutinya dia. Jadi di perutnya kita kan kayak pegel nggak tahu di mana kan. Nah, itu namanya kolik. Sama kayak gitu juga. Jadi kayak otot-otot jantung, organ dalam itu kan nggak ada saraf nyeri. Jadi kalau orang sakit jantung kan makanya kenapa nyerinya menjalar ke tangan kiri karena yang lewatin sarafnya, yang lewatin tangan itu ke jantung juga. Jadi temen kasih tahu dong kalau gue sakit gitu loh. Sama di yang di situ juga gitu. Pasangnya di dokter obs gini ya? Dok? Objin. Iya, bidan bisa, objin Bidan bisa. Oh, Oke, banyak banget udah tadi ya kita ya ngobrol-ngobrolnya dok. seru banget. Seru banget dan akhirnya kita banyak banget dapat ilmu baru tentang seks yang benar-benar dari pakarnya. Tapi dok, sebelum kita mengakhiri perbincangan yang seru ini, mau dong dok dikasih saran buat anak muda seputar sex education nih, apalagi yang masih sering melakukan free sex.
Kalau Oke. saran aku sih lebih ke pengaman aja ya, karena kita nggak bisa ngelarang orang, karena kalau nggak dari diri sendiri juga dia nggak akan berubah kan, gitu kan. Jadi kita sebagai aku sebagai edukator ya paling cuman sarannya yang penting pakai pengaman aja deh. Yang cowok ya pakai kondom, dan kondomnya itu dipastikan itu tidak kadaluarsa, tidak robek. Percuma dong pakai kondom robek juga gitu kan. Iya, masa kondom robek dipakai? Nah gitu, terus dipastikan dia tidak rapuh gitu aja. Kalau untuk cewek mungkin sama menjaga kebersihan organ intim masing-masing lah gitu. Yang paling penting berarti tadi poinnya adalah jaga kebersihan masing-masingnya itu ya dok ya. Benar. Sama apa? Pengaman. Pengaman itu yang paling penting banget ya dok ya. Benar. Oke deh kalau gitu. Aku tadi dulu aku masih pengen ada lagi. satu pertanyaan aja. Oke siap. Sebenarnya squirting tuh apa sih dok? Netizen terima kasih, jangan pernah bosan buat ngasih saran sama kita. Ya. Terus kalau misalnya kata-kata aku juga yang ada yang kayak frontal ya mungkin dimaklumi ya. Dok. Iya nggak apa-apa dok. Karena kadang anak muda di Indonesia tuh kalau nggak langsung difrontalin tuh kayak sosok nggak ngerti gitu loh. Jadi Oh iya benar. Jadi memang aku kalau ngasih tahu kalau yang masalah seks edukasi memang harus kayak gitu. Kalau nggak tuh kayak yang apa sih gitu loh. Iya. Kayak ih Denialnya kolot banyak ya, gitu, kadang-kadang iya. rasanya. Kalau pakai bahasa halus tuh nggak bisa gitu. Anak zaman sekarang dasar sama dong. Biar obrolannya lebih nggak kaku mungkin. Benar. Jadi mau nanya segala macam lebih leluasa. Kalau bahasanya terlalu halus juga jadi Anak ini zaman gue sekarang nanya dia kayak kayak mana gitu. ya gitu, bingung mau nanya juga. Ah, ah, ah.